Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita di Sastros Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu kembali ke Dungeon Hall. Orang-orang pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa Moyu belum keluar dari dungeon? Moyu telah masuk selama 4 jam pada tingkat kesulitan neraka. Dan catatan rekor pada dungeon ini adalah 2 jam. Mereka pun bertanya-tanya ada apa dengan dungeon ini. Lalu kembali ke situasi Moyo yang saat ini telah memanggil Skeleton Marksman. Moyo pun menyebut bahwa sekarang akhirnya bisa berurusan dengan hama terbang dari Abyss dan Dragonkind. Tapi sekarang dirinya pertama-tama harus menyelesaikan dungeon ini lebih dulu. Dan seketika serangan pun dimulai. Dan kini Skeleton Archer melepaskan anak panahnya. Wind Fiery yang menyadari serangan ini berbahaya mulai panik dan berusaha menghindari anak panah ini. Namun semua itu terlambat. Dengan cepat panah ini menembus dan menghujani Wind Fiery hingga 43 Wind Fiery berhasil dikalahkan. Dan mendapatkan 860.000 poin pengalaman. Dirinya benar-benar bisa mulai membersihkan dungeon sekarang. Lalu Moyu pun keluar dari dungeon. Dan Moyu merasa dirinya sudah menunda terlalu lama. Dirinya akan pergi dan masuk lagi. Orang-orang yang dari tadi berada di dungeon hall pun merasa aneh. Moyu baru saja keluar dari dungeon. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Moyu jelas telah menyelesaikan pergantian job keduanya. Dia seharusnya menyelesaikan dungeon Whirlwind Plains dengan sangat cepat. Dungeon ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi Moyu. Dungeon ini juga belum ditingkatkan. Mereka pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kembali ke situasi Moyu yang kembali masuk ke dalam dungeon. Segera Moyu mengeluarkan pasukannya dan dengan cepat meminta mereka semua untuk maju. Dan mulai memetakan tempat ini. Musuh demi musuh pun kini dengan mudah Moyu bersihkan dengan cepat. Orang-orang yang masih menunggu di dungeon hall pun masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa dungeon belum ditingkatkan? Sepertinya Moyu tidak maha kuasa lagi. Masih ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan Moyu. Meskipun Moyu memiliki pangkat Divine General, kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan Divine General sungguhan. Lalu saat ini di dungeon, Moyu berhasil mengalahkan Wind Fiery yang terakhir. Dan seketika notifikasi muncul, dungeon telah ditingkatkan. Tingkat kesulitan saat ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan neraka. Moyu pun sudah menduga hal ini. Wind Elemental Dungeon ini berbeda dari yang lain. Dirinya harus membunuh semua monster di sini untuk meningkatkan dungeon tersebut. Lalu sebuah fenomena aneh pun muncul di dalam dungeon dengan aktifnya sebuah pusaran angin yang sangat besar. Moyu pun menduga bahwa sepertinya Wind Elemental Dungeon yang sebenarnya ada di depan. Ini pertama kalinya Moyu menginjak angin. Rasanya cukup enak menurut Moyu. Lalu saat ini, portal Dungeon Whirlwind Plains menunjukkan reaksinya hingga memicu sebuah gelombang angin yang dahsyat di Dungeon Hall. Orang-orang pun seketika bersemangat karena akhirnya dungeon ditingkatkan. Seperti yang diharapkan dari Moyu. Kemudian Moyu yang memasuki pusaran angin pun kini dibawa naik menuju suatu tempat. Moyu pun yakin ini adalah Whirlwind Plains yang sebenarnya. Segera Moyu mengaktifkan Skeleton Armor. Moyu pun seketika menaikkan tingkat waspadanya karena saat ini di depannya telah hadir elite monster dengan nama Whirlwind Fiery level 44
yang mempunyai skill whirlwind attack. Adapun karakteristiknya yaitu kebal terhadap elemen angin serta serangan fisik. Mengetahui hal ini, Moyu pun menyebut karena dia kebal terhadap serangan fisik, dirinya hanya bisa menggunakan Skeleton Art Mage untuk menyerang. Dan segera Moyu meminta Skeleton Art Mage menyerang. Dengan cepat, Skeleton Art Mage melepaskan skill Elemental Explosion, hingga ledakan besar pun terjadi. Dan segera Moyu meminta mereka untuk membersihkan semua monster terdekat dengan cepat, hingga serangan demi serangan pun dilepaskan. Dan Moyu pada akhirnya kini melompat melalui bebatuan terbang menuju kastil melayang. Hingga pada akhirnya Moyu tiba di kastil tersebut. Dan Moyu menilai bahwa sepertinya ini adalah bos dari Dungeon Whirlwind Flyers. Diketahui monster ini bernama Windgutmon level 47 yang mempunyai skill Whirlwind Attack dan Compressed Wind Cannon. Adapun karakteristik khususnya yaitu kebal terhadap elemen angin, serangan fisik dan pengurangan serangan elemental sebesar 50%. Melihat level bosnya hanya 47 membuat Moyu agak kecewa. Moyu pun mengatakan dirinya bisa mengalahkannya bahkan tanpa mengalami perubahan job kedua hanya dengan sekali tembak. Pertama, Moyu akan membatasi pergerakannya lebih dulu. Segera Moyu melepaskan skill Deterioration Curse, mengutuk musuh dalam radius 100 meter, mengurangi kecepatan mereka sebesar 200% dan meningkatkan kerusakan yang diberikan sebesar 30% dengan durasi 1 menit. Segera Moyu mensummon Skeleton Berserk Warrior dan meminta mereka semua mengaktifkan Berserk Strike hingga gelombang serangan bertubi-tubi pun dilepaskan. Dan tak perlu waktu lama Windgutmon telah dikalahkan. Dan Moyu pun seketika mendapatkan Whirlwind Gem yang memiliki efek pengurangan Wind Elemental Damage sebesar 50% dan memiliki kesempatan mendapatkan skill tipe angin saat digunakan. Lalu mendapatkan Wind God Whisper, item yang digunakan untuk membangunkan The Wind God. Kemudian mendapatkan Wind God Key untuk membuka The Real Wind God Palace. Dan terakhir mendapatkan 3 Whirlwind Crystal Fragment, di mana 5 Whirlwind Crystal Fragment bisa digabungkan menjadi Whirlwind Crystal. Melihat semua hadiah yang didapatkan Moyu, Moyu pun merasa bahwa dirinya akan farming beberapa kali lagi dan mengumpulkan cukup banyak Whirlwind Crystal. Lalu saat ini di Dungeon Hall lonceng kembali berbunyi. Dan notifikasi Dungeon Hall menyebut bahwa Lin Moyu telah mencatatkan rekor baru di Dungeon Whirlwind Flyers dengan tingkat kesulitan neraka. Dengan waktu 3 jam 42 menit 51 detik. Orang-orang pun mulai bersorak mendengar hal ini. Moyu kembali mencatatkan rekor baru. Mereka pun mengatakan kepada yang lain untuk tidak terburu-buru merayakannya. Ini bukan kali pertama Moyu menyelesaikan dungeon. Siapapun tahu bahwa Moyu akan membuat rekor baru setiap kali dia memasuki dungeon. Dan mereka pun kini melihat bahwa Moyu baru saja keluar dari dungeon Whirlwind Flyers. Mereka pun yakin bahwa sepertinya tidak lama lagi setelah Moyu masuk, bel di Dungeon Hall akan berdering sekali lagi. Lalu Moyu pun saat ini kembali masuk dan memilih tingkat kesulitan neraka. Dan setelah masuk Moyu pun tersenyum karena ini saatnya untuk mode speedrun dungeon. Lalu kini Skeleton Art Mage pun mulai melepaskan magic spell secara membabi buta. Hingga dengan cepat membersihkan seluruh monster yang ada di area tersebut. Dan kini Moyu pun telah menaiki pusaran angin menuju kastil terapung. Dan tak perlu waktu lama Moyu kini telah berada di depan Windgutmon. Moyu pun menyapanya karena mereka bertemu kembali dan dengan cepat mengalahkannya. Dan kembali notifikasi Dungeon Hall menyebut bahwa Moyu kembali membuat rekor baru di Whirlwind Flyers. Tingkat kesulitan neraka dengan waktu 40 menit 38 detik. Mereka pun menyebut ini seperti yang diharapkan dari Moyu. Kecepatannya 3-4 kali lebih cepat. Mereka pun percaya bahwa ini bukan batas dari Lin Moyu. Dan kembali Moyu masuk beberapa kali lagi ke Whirlwind Flyers Dungeon. Hingga mencatat rekor baru setiap Moyu masuk ke dalamnya. Dari catatan waktu 21 menit 15 detik hingga mencapai catatan waktu 15 menit 33 detik. Orang-orang pun tidak percaya ini dan bertanya-tanya apakah mata mereka salah melihat. Mengapa hanya butuh waktu belasan menit untuk membersihkan dungeon dengan tingkat kesulitan neraka. Mereka pun khawatir tidak ada yang bisa memecahkan rekor ini dalam 100 tahun nanti. Sejak awal lonceng dungeon telah berdering tanpa henti. Dan mereka hampir tuli dibuatnya.
Lalu Moyu yang melihat catatan waktunya pun bertanya-tanya apakah ada cara untuk pergi lebih cepat lagi. Mungkin bisa mencobanya tanpa poin pengalaman dan hanya melakukan speedrun saja. Dan kembali Moyu mencoba masuk dengan tingkat kesulitan neraka. Dan Moyu mulai mencoba metode lain. Kemudian berpindah ke tempat kediaman Meng Anwen. Bai Ning pun datang dan mengatakan bahwa Lin Moyu sedang mencatat rekor baru lagi untuk tingkat kesulitan neraka. Bai Yuan pun menyebut bahwa bukankah ini normal? Ini bukan pertama kalinya Moyu memecahkan rekor. Namun Bai Ning pun menyebut bahwa kali ini berbeda. Bai Ning pun bertanya apakah Bai Yuan ingat yang dari Akademi Xiajing lebih dari 600 tahun yang lalu. Meng Anwen pun merespon hal ini dan menyebut bahwa Bai Ning sedang membicarakan senior Jiang Yi. Bai Ning membenarkan hal itu. Jiang Yi, Presiden Akademi Xiajing 673 tahun yang lalu. Seorang Divine Like Swordman level 98. Dengan bakat ganda dan sublimasi ganda. Adalah orang yang memiliki potensi terbesar untuk menjadi super god level warrior pada waktu itu. Tahun itu, pertempuran hebat terjadi di Fortress nomor 9 dan The Abyss Demons mengirim hampir 100 Demon Kings, menempatkan ras manusia dalam bahaya yang akan segera terjadi. Pada waktu itu hanya ada 20 prajurit tingkat dewa dalam ras manusia yang benar-benar mampu melawan setengah dari Demon Kings sendirian dan membunuh lebih dari 30 Demon Kings. Meng Anwen pun mengatakan bahwa pertempuran ini disebut pertempuran pendiri, tetapi sayangnya The God of Justice juga mati dalam pertempuran itu. Namun para demon tidak tahu berita tentang kejatuhan The God of Justice dan mereka tidak berani bertindak terburu-buru dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bai Ning pun menyebut sebelum kematiannya, The God of Justice menyegel semua kekuatannya demi alam rahasia. Dan alam rahasia ini ada di Dungeon Hall. Dia menetapkan aturan dan selama kondisi tertentu dipenuhi, orang bisa memasuki alam rahasianya. Mendengar hal ini, Bai Yuan pun bertanya maksud Bai Ning apakah Moyu telah memenuhi kondisinya. Bai Ning pun menyebut bahwa aturannya adalah untuk menyelesaikan dungeon kesulitan neraka dengan catatan waktu 10 menit. Dan Moyu telah mencatatkan waktunya dengan 8 menit 1 detik. Kemudian beralih ke situasi Moyu. Moyu yang memperhatikan catatan waktunya merasa kecepatannya harus sama kali ini. Dan berniat untuk mengulangnya lagi. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah portal alam rahasia muncul di depan Moyu. Moyu pun bertanya-tanya mengapa ada portal alam rahasia di sini. Lalu tiba-tiba sebuah pesan suara masuk ke alat komunikasi Moyu. Dan Moyu sadar bahwa ini adalah suara dari Bai Ning. Bai Ning pun menyebut bahwa ini adalah tempat rahasia yang ditinggalkan oleh Presiden Akademi Xiajing pada 600 tahun yang lalu. Tapi tidak ada yang pernah memasuki alam rahasia ini. Ini mungkin mengandung peluang, tetapi juga penuh dengan bahaya. Namun, hal ini terserah kepada Moyu untuk memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Moyu yang mendengar hal ini pun nampak kaget. Ternyata tempat ini adalah tempat rahasia yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Akademi Xiajing. Ini adalah tempat misterius yang bahkan tidak dimengerti oleh para guru. Dengan ini, Moyu pun memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Lalu saat masuk, Moyu kini telah berpindah ke sebuah tempat dengan nama alam rahasia Yisen. Moyu pun mulai memperhatikan keadaan sekitar dan secara tiba-tiba sebuah serangan datang. Moyu yang menyadari ini segera melompat menghindarinya. Dan saat ini di depan Moyu telah hadir sosok manusia yang memegang sebuah pedang dengan aura emasnya. Dan kembali orang itu melepaskan serangannya. Dengan cepat Moyu melepaskan skill Deterioration Curse. Orang ini pun seketika merespon kutukan ini dan segera menghancurkan kutukan Moyu. Dan di saat itu orang itu pun dengan cepat maju mendekati Moyu. Moyu pun dengan cepat merespon hal ini dan melepaskan skill Soul Blast. Orang ini pun menyadari bahwa itu adalah Soul Attack skill. Dan serangan ini pun mengenainya dengan telak. Namun di saat yang sama orang ini pun telah melepaskan sebuah skill dengan nama Sword Kiss Swarm. Yang memicu hujan tusukan pedang yang menghujani tubuh Moyu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.